Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Senda Putri Nurbaiti dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Program Studi Pendidikan Matematika, kelas A angkatan tahun 2013. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi garis dan sudut dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sudut. Perhatikan gambar berikut. Sudut adalah bentuk atau bangun yang terbentuk dari dua sinar yang pangkalnya saling berhimpit. Sudut mempunyai beberapa unsur, diantaranya kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut, yaitu daerah BAC, disebut daerah sudut. Untuk selanjutnya, daerah sudut BAC disebut besar sudut BAC. Sudut dinotasikan dengan tanda seperti ini. Untuk mengukur besar sudut, kita perlu mengetahui ukuran sudut dalam derajat. 1 derajat adalah besar sudut yang diputar oleh jari-jari lingkaran sejauh 1/360 putaran. Ukuran sudut yang lebih kecil daripada derajat adalah menit dan detik. Hubungan antara derajat, menit, dan detik dapat dinyatakan sebagai berikut. 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 1/60 derajat, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 detik sama dengan 1/60 menit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Yang kedua yaitu sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang keempat yaitu sudut lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Dan yang terakhir yaitu sudut refleks. Sudut refleks yaitu sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kedudukan dua garis. Yang pertama, saling sejajar. Perhatikan garis A dan garis B berikut. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika kedua garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Yang kedua, saling berpotongan. Perhatikan garis A dan garis B berikut. Dua garis atau lebih dikatakan saling berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Dan yang ketiga, saling berhimpit. Perhatikan garis A dan garis B berikut. Dua garis atau lebih dikatakan saling berhimpit apabila garis-garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat satu garis saja. Dan yang terakhir, saling bersilangan. Perhatikan garis A dan garis B berikut. Dua garis atau lebih dikatakan saling bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antar sudut. Yang pertama yaitu sudut yang saling bertolak belakang. Pasangan sudut COD dan sudut EOF dan pasangan sudut COE dan sudut DOF adalah sudut-sudut yang saling bertolak belakang.
Ada pula sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang sehadap. Pasangan-pasangan sudut sehadap, ya diantaranya sudut G1 sehadap dengan sudut H1, sudut G2 sehadap dengan sudut H2, sudut G3 sehadap dengan sudut H3, sudut G4 sehadap dengan sudut H4. Dapat ditarik kesimpulan, yakni besar sudut-sudut yang sehadap adalah sama. Yang selanjutnya yaitu sudut dalam sepihak. Pasangan-pasangan sudut dalam sepihak diantaranya sudut G4 dalam sepihak dengan sudut H1 dan sudut G3 dalam sepihak dengan sudut H2. Dapat ditarik kesimpulan, jumlah dua buah sudut dalam sepihak adalah 180 derajat atau saling berpelurus. Dan yang selanjutnya sudut luar sepihak. Pasangan-pasangan sudut luar sepihak diantaranya sudut G1 luar sepihak dengan sudut H4, sudut G2 luar sepihak dengan sudut H3, dan dapat ditarik kesimpulan yaitu jumlah dua buah sudut luar sepihak adalah 180 derajat atau saling berpelurus. Selanjutnya yaitu sudut dalam berseberangan. Pasangan-pasangan sudut dalam berseberangan diantaranya sudut G3 dalam berseberangan dengan sudut H1, dan sudut G4 dalam berseberangan dengan sudut H2. Dapat ditarik kesimpulan yakni besar sudut dalam berseberangan adalah sama. Dan yang terakhir yakni sudut luar berseberangan. Pasangan-pasangan sudut luar berseberangan diantaranya sudut G2 luar berseberangan dengan sudut H4 dan sudut G1 luar berseberangan dengan sudut H3. Dan dapat ditarik kesimpulan yakni besar sudut luar berseberangan adalah sama. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say something.